Halo, kami dari kelompok A, kelas X Manajemen yang terdiri dari saya, Brian Favor Prabowo. Saya Desni Anjeli. Saya Mary Christine Salim. Saya Gabriela Farelli. Kelompok kami mengambil fokus di prodi manajemen. Lalu pertanyaan yang kami tanyakan kepada narasumber diambil dari chapter 1, 2, 3, 4 di buku Manajemen Information System Managing the Digital Firm. Berikut adalah video wawancara kami bersama narasumber. Jadi boleh perkenalan diri dulu. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Wahid Rahman, angkatan 23 dengan NIM 115-230-214. Oke, jadi hari ini saya akan membahas tentang sistem informasi dalam bisnis global saat ini. Jadi menurut kamu, seberapa penting peran sistem digital kampus dalam mendukung kegiatan perkuliahan mahasiswa manajemen? Kemudian coba sebutkan di Unka agar sistem informatika apa saja. Kalau menurut aku sendiri sih cukup penting, karena mempermudah dalam menjalani kehidupan kampus seperti melihat jadwal, melihat tenggat waktu buat bayar uang SPP, melihat nilai dan hal lain. Kalau misalkan sistem informatika apa saja yang ada di Untar, setahu aku sih lintar sih. Menurutmu, apakah mahasiswa manajemen Unkal lebih terbantu dengan adanya teknologi informasi, misalnya kayak Linkal dan MS Kim dalam belajar dan diskusi, atau malah justru kayak ada tantangan baru? Dari pengalaman sendiri sih malah sangat terbantu ini. Soalnya kan dengan adanya Linta dan Teams ini bisa dibilang materi pertemuan dan tugasnya lebih rapi gitu, kasar kata. Lebih compact. Jadi gak harus buka aplikasi lain ini itu. Terus bagaimana menurut kamu, apakah penggunaan teknologi informasi di Unkar bikin mahasiswa lebih siap menghadapi dunia kerja yang sekarang serba digital? Kalau menurut saya sendiri sih udah cukup. Tapi kalau bisa bisa mungkin tanda kutip disamakan atau simakan dengan mungkin perusahaan luar gitu. Soalnya kan Inter kita kan untuk sebenarnya untuk apa namanya itu menjalani kampus saja ya. Tapi kalau misalnya kalau pada dasarnya apakah udah cukup untuk mencukupi kebutuhan untuk berkuliah di kampus sudah cukup sih. Oh, oke. Terus dari pengalamanmu, apakah sistem digital di Unkar udah cukup baik atau masih ada hal yang perlu ditingkatkan biar lebih efektif lagi? Perlu sih yang perlu di-upgrade atau ditingkatkan itu server ya. Terutama pas pengisian KRS itu sering banget down, dan kalaupun up itu kadang-kadang sering banget respon server itu lemot, kasar kata. Oh, oke. Terima kasih atas waktunya. Halo Davina, makasih ya sebelumnya udah mau meluangkan waktu buat aku wawancara hari ini. Jadi aku mau ngobrol sedikit nih tentang e-bisnis global dan kolaborasi. Nah, biar aku bisa dapat informasi langsung juga dari pengalaman kamu sendiri. Jadi pertanyaan yang aku mau tanyakan itu di jurusan manajemen Untar, menurut kamu udah ada atau belum penerapan e-bisnis? Misalnya kayak lewat mata kuliah, proyek, ataupun praktik bisnis online. Kalau misalkan masalah e-bisnis di Untar itu biasanya udah ada sih, khususnya di mata kuliah kayak kewirausahaan. Kayak yang semester 4 itu biasanya mereka disuruh bikin project kayak bisnis di suatu mall gitu. Nah, dari situ kita jadi bisa memanfaatkan platform yang ada buat promosiin bisnis kita. Misalnya dari media sosial kayak Instagram, kita bikin video seunik mungkin buat narik perhatian masyarakat, atau bisa juga dari TikTok. Dan untuk promosinya sih selain dari media sosial kayak gitu, kita bisa juga pakai platform e-commerce kayak Shopee, Tokopedia, atau TikTok Shop yang sekarang ini lagi ngetrend banget. Oke, baik. Nah, selanjutnya itu menurut kamu nih, apakah kamu merasa perlu ada program atau praktik e-bisnis di kampus? Kalau misalnya ada, apa yang perlu ditingkatkan?
Menurut aku sendiri sih itu perlu banget ya, karena sekarang ini kan eranya udah era modern, apa-apa semua pakai teknologi. Nah, kalau misalnya ditanya apa sih yang perlu ditingkatin, yang pasti kalau bisa lebih banyak prakteknya dibandingkan teori. Misalnya kayak kita beneran bikin kayak toko kita sendiri di e-commerce, atau bisa juga kayak kolaborasi sama UMKM. Kita tahu kan kalau UMKM itu biasanya kurang akan pengetahuan tentang teknologi. Jadi kita sebagai mahasiswa bisa ngebantu peningkatan penjualan mereka dengan cara mempromosikannya dari e-commerce ataupun bisa dari media sosial kita. Nah, jadi kita sendiri juga bisa dapat pengalaman secara langsung dari bisnis UMKM itu. Oke, baik. Nah, selanjutnya ini menurut kamu, apakah jurusan manajemen Untar ini pernah melakukan kolaborasi dengan universitas lain atau pihak luar kampus? Kayak misal contohnya seminar ataupun kompetisi bisnis. Yang aku tahu, Untar itu sering banget ngadain kompetisi bisnis sama universitas lain. Kayak misalnya kalau di FEB itu biasa ada Tarumanagara Business Competition. Nah, jadi itu nggak cuman untuk mahasiswa Untar aja, tapi mahasiswa dari universitas lain juga boleh ikut. Nah, kalau misalnya kayak seminar ataupun workshop atau kuliah umum gitu, Untar pernah kerjasama sama beberapa PT dari luar buat datang sebagai pembicara di Untar. Contohnya kayak pas semester lalu, semester 2, aku pernah ikut kuliah umum dari PT luar yang datang ke Untar, yang ada kaitannya sama mata kuliah kita saat itu. Baik. Oke, terakhir kalau ada kesempatan, ide seperti apa yang menurut kamu cocok untuk mahasiswa manajemen Untar dalam bidang e-bisnis ini atau kolaborasi dengan pihak luar? Kalau ada kesempatan sih menurutku ya kayak tadi yang kolaborasi sama UMKM itu, yang kita bantu mereka untuk ningkatin penjualannya dari teknologi. Terus ada juga kayak kompetisi bisnis digital, jadi kita bikin toko online dan kita bersaing secara sehat sama anggota-anggota lainnya dengan cara promosi dan juga desainnya itu kayak gimana. Terus bisa juga sih diadain bootcamp singkat tentang tools digital kayak SEO, data analytics, ataupun ads. Menurutku ada juga sih bisa kolaborasi sama startup atau e-commerce besar kayak TikTok Shop, terus Shopee, Tokopedia. Jadi kita kan bisa tahu nih pengalaman secara langsung dari platform yang udah terkenal. Itu aja sih. Oke, sekian pertanyaan dari aku. Makasih ya udah mau diwawancarai dan meluangkan waktunya. Oke, sama-sama. Halo Claudine, makasih ya udah mau meluangkan waktu buat aku wawancara hari ini. Jadi aku mau ngobrol sedikit tentang sistem informasi, organisasi, dan strategi, supaya aku bisa dapat lebih banyak informasi langsung juga dari pengalaman kamu nih. Nah, pertanyaan aku yang pertama itu, bagaimana sih sistem informasi yang membantu organisasi mencapai tujuan strategis, misalnya meningkatkan partisipasi anggota atau memperluas jaringan? Oke, menurut saya sistem informasi itu berperan penting banget ya dalam mendukung tujuan strategis organisasi seperti pada BEM FEB sendiri. Contohnya untuk meningkatkan partisipasi anggota itu kita biasa memanfaatkan aplikasi yang berbasis komunikasi. Biasanya kita menggunakan Line. Di Line ini kita dapat berkomunikasi antara satu anggota dengan anggota yang lainnya dengan gampang. Dan juga di sini kita membagikan agenda jadwal organisasi, lalu pendaftaran kepanitiaan acara dengan membagikan informasi sosial media dari sosial media sendiri. Dan juga kita itu ada program yang namanya OPH, melakukan rekrutmen untuk anggota baru di BEM FEB.
Di Line ini juga kita biasanya dapat memberikan feedback dengan cepat. Dengan begitu, keterlibatan anggota bisa lebih tinggi karena informasi yang jelas dapat disampaikan secara langsung dari Line. Jadi bisa saya simpulkan bahwa sistem informasi bukan hanya soal teknologi, tapi juga strategi untuk membuat organisasi itu sendiri lebih partisipatif dan mampu menjangkau cakupan yang lebih luas lagi. Selanjutnya itu, menurut kamu nih, apakah penggunaan teknologi misalnya kayak Canva atau AI atau Google Drive itu memberi keunggulan kompetitif dalam organisasi dibanding organisasi lain? Menurut saya bisa ya. Kita ambil aja dari 3 contoh yang disebutin tadi, Canva, AI, dan Google Drive. Canva itu dapat memudahkan tim publikasi kami itu untuk membuat desain-desain profesional yang akan kami posting ke platform sosial media kami, misalnya seperti pada Instagram. Lalu Google Drive itu biasanya dapat membantu kami untuk menjangkau semua dokumen, karena biasanya di Google Drive itu telah memuat semua dokumen yang bisa diakses oleh anggota BEM-FEB Untar. Jadi bisa diedit secara kolaboratif dan real time untuk mengurangi miskomunikasi dan mempercepat proses kerja. Lalu AI juga kita pakai untuk mempermudah untuk membuat gagasan ide konten begitu. Oke, baik. Selanjutnya itu, bagaimana pengurus dapat memanfaatkan data atau kayak seperti hasil survei kepuasan, jumlah peserta acara untuk menyusun strategi manajemen di kegiatan yang berikutnya. Pengurus BEM-FEB itu sendiri biasanya melakukan evaluasi pasca kegiatan menggunakan data dari survei kepuasan peserta dan jumlah kehadiran. Misalnya nih, kalau hasil survei menunjukkan peserta merasa kegiatan terlalu panjang atau materinya itu membosankan, maka di kegiatan berikutnya kita bisa menyesuaikan durasi dan memilih topik dan pembicara yang lebih menarik dan sesuai dengan para audiens yang hadir di event tersebut. Oke, baik. Nah, pertanyaan aku yang terakhir itu, menurut kamu atau menurut kalian itu di organisasi, strategi manajemen organisasi yang bisa lebih berhasil dengan dukungan sistem informasi itu apa? Boleh dikasih contohnya juga? Menurut saya bisa, karena dengan sistem informasi yang baik dapat membuat strategi manajemen lebih terarah dan lebih efisien. Contohnya dalam kegiatan kami, misalnya dalam proker NDI, di mana di NDI itu sendiri kita melakukan ada sesi talk show-nya gitu, event talk show. Nah, biasanya kita menggunakan sistem pendaftaran online, database peserta, hingga sistem penjadwalan otomatis. Ini membantu kami sebagai panitia dalam mengelola peserta dan waktu dengan lebih rapi. Oke, segitu aja sih dari pertanyaan saya. Makasih ya udah mau meluangkan waktunya. Oke, sama-sama. Jadi pertanyaan yang pertama, apakah Ibu pernah merasa akun Lintar Ibu ke-hack atau digunakan orang lain? Sampai saat ini sejak Lintar dibuat, saya tidak pernah mengalami hal itu. Terus Ibu pernah merasa khawatir gak data Ibu atau data mahasiswa di Lintar itu disalahgunakan? Kalau namanya sistem kan itu ada pro kontra ya. Jadi kalau penyalahgunaan sistem mau program apapun itu juga bisa disalahgunakan gitu ya, kayak foto dan seterusnya. Tapi so far sih sebenarnya tidak pernah terjadi ya kalau secara pribadi di saya. Oke. Yang kedua, menurut Ibu, apakah mahasiswa di Untar ini sudah menggunakan Lintar dengan baik?
menurut saya ya mahasiswa sudah menggunakan Lintar dengan baik kan, karena ada sosialisasi dari pertama masuk, terus mereka nanti ikut acara bidik gitu ya. Nah itu kan udah disosialisasi dan mereka bisa ngisi KRRS, terus bisa minta surat keterangan, misalnya nanti mau bikin skripsi minta surat keterangan, mau magang seperti itu. Berarti kan mereka sudah tahu fitur-fitur yang ada di Lintar untuk dipakai sesuai dengan kepentingannya. Terus yang ketiga, apakah menurut kayak keamanan Lintar tuh sudah oke, sudah terjaga, sudah aman semuanya? Sepertinya sih belum ya. Kalau dalam Ya, jadi kalau keamanan itu jadi ada, bukan keamanan ya, tapi kayak sistemnya ada beberapa misalnya program itu yang kayaknya belum, jadi kan ada berbagai kepentingan ya yang pakai Lintar, ada orang tua, ada karyawan dosen, ada mahasiswa. Nah jadi mungkin kurang terintegrasi dari tiga ini, jadi tampilannya tuh mungkin kadang-kadang beda, ternyata di admin udah seperti ini, di mahasiswa tuh ternyata belum gitu. Menurut Ibu itu berarti harus ditingkatkan dari Lintar ini. Betul, ya? harus terintegrasi. Oke. Jadi yang terakhir, sejak adanya Lintar, menurut Ibu apakah mahasiswa jadi lebih jarang datang ke bagian tata usaha atau akademik untuk tanya informasi itu? Apakah bagus atau malah jadi kayak kurang adanya hubungan? Menurut saya kan semua dibikin online itu kan supaya tidak timbul kayak antrian untuk nanya segala macam. Justru makanya itu dibuat online supaya bisa melayani dengan lebih baik dibandingkan dengan manual gitu kan ya. Nah jadi kalau memang bermasalah banget, pasti ada mahasiswa kok yang datang ke prodi untuk menanya lebih lanjut kalau tidak bisa difasilitasi oleh Lintar. Tetapi selama masih bisa difasilitasi oleh Lintar, berarti kan dia tidak ada masalah ya kan, karena Lintar itu bisa menjawab apa yang dibutuhkan. Jadi menurut saya ya bagus, dan untuk informasi ya biasakan untuk baca sendiri gitu, mencari informasi yang dari sumber yang tepat ya. Jadi menurut saya Lintar itu sangat membantu. Jadi kira-kira menurut Ibu nggak ada dampak sosial yang dari Lintar itu? Nggak ada dampak sosialnya ya, sekarang kan semua era digital ya, harusnya ngikutin dong ya. Era digital itu kan emang untuk mempermudah ya, bukan untuk menyusahkan. Oke, terima kasih Bu Lydia untuk wawancaranya. Ini saya ada. Sekian video wawancara dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.